Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Jumpa dengan kakak di matematika kelas 8, sistem koordinat kartesius, bagian kedua. Kali ini kita akan membahas jarak sumbu, luas, bangun datar, dan keliling bangun datar. Nah, kita langsung aja kepada topik kita yang pertama ya, adik-adik. Nah, apa itu hubungan koordinat titik dengan jarak kepada sumbu? Nah, kita sudah mengenal dua istilah. Yang pertama adalah absis. Absis adalah nilai mutlak sebuah absis yang merupakan jarak titik kepada sumbu Y. Ya, jadi absis itu adalah nilai mutlak sebuah titik kepada sumbu Y. Nah, nilai mutlak sebuah ordinat yang kedua adalah nilai mutlak sebuah ordinat merupakan jarak titik kepada sumbu X. Jadi ingat ya, absis itu nilai sebuah X tetapi dia merupakan jarak mutlak kepada sumbu Y. Dan ordinat itu kalau diambil positifnya, dia merupakan jarak sebuah titik kepada sumbu X. Jadi saling berkebalikan ya adik-adik ya. Nah, mari kita kasih contoh soal ini. Tentukanlah jarak titik berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, mari kita jawab ya. Nah, begini dia untuk menjawabnya. Yang pertama, ada titiknya adalah titik A 2,1. Nah, berarti sini absisnya adalah 2 dan satunya adalah ordinat ya. Berarti ini jarak yang kita cari yang pertama adalah jarak kepada sumbu X. Jarak ke sumbu X ya. Jarak sumbu X adalah mutlak dari ordinat. Ordinat itu adalah yang belakang. Kalau 2,1 berarti ordinat adalah 1. Jadi mutlak dari 1. Berarti jaraknya si titik A tersebut kepada sumbu X adalah sama dengan positif 1. Kalau jaraknya kepada sumbu Y ya, tinggal balik aja. Jarak ke sumbu Y sama dengan mutlak dari absis. Nah, mari kita lihat mutlak dari absis ya. Absisnya adalah ini adalah absis. Yang satu adalah ordinat. Ya, mutlak dari absis adalah mutlak dari 2. Nilai positif dari 2 adalah 2 sendiri. Nah, gitu. Jadi kira-kira begini ya. Untuk menjawab yang B, kalau yang B gampang juga, sama aja ya. Nah, berarti B jarak titiknya adalah min 3,2. Berarti jarak ke sumbu X ya kalau kita jawab ya. Jarak ke sumbu X ya. Sumbu X nya adalah mutlak dari ordinat. Mutlak dari ordinat berarti mutlak dari 2, berarti ya 2. Mutlak dari 2 sama dengan 2. Sementara titik B tersebut memiliki jarak ke sumbu Y sama dengan mutlak dari absis. Mutlak dari absis berarti mutlak dari minus 3, berarti sama dengan positif 3. Nah, kira-kira begini cara untuk menjawab ya Dede ya, untuk hubungan koordinat titik dengan jarak kepada sumbu. Nah, sekarang kita membahas luas dan keliling bangun datar sisi lurus, yaitu segitiga dan segi 4 ya. Yang pertama kita akan membahas luas dulu ya Dede ya. Nah, sebenarnya ada dua jenis bangun datar yang mau kita bahas, yaitu segitiga dan segi 4. Nah, tetapi kita akan membahas segi 4 saja, karena jika kita sudah memahami segi 4, kita juga akan memahami segitiga. Nah, jika diberikan 4 titik dengan koordinat masing-masing, A dengan XA, YA, B dengan titik koordinat XB, YB, titik C dengan koordinat XC, YC, dan D dengan koordinat XD, YD. Maka mencari luas gunakan determinan matriks, yaitu rumusnya setengah.
ada setengahnya dulu dikali dengan determinan. Jadi di dalam kurung itu kita sebut sebagai determinan. Jadi dalam ini determinannya ya namanya. Nah, kita akan belajar prinsip kali silang atas bawah. Nah, gimana cara menyusun ABC di dalam ini? Yang di atas ini gini caranya ya. Yang di atas ini yang pertama adalah susunan XA, YA berarti dari titik A. Yang XB, YB dari titik B, XC, YC dari titik C, dan XD, YD dari titik D. Setelah itu penutupnya adalah XA, YA lagi, karena dia adalah pembuka dari semuanya tadi. Jadi dia atas pembuka, dia di bawah penutup ya. Jadi gampang banget. Oke. Mari kita cek cara untuk menghitungnya ya. Nah, caranya begini ya Dedek. Kita akan buat setengah, hitung setengahnya nih ya. Setengah dikali dengan, nah ini dalam kurung. Yang pertama kita akan buat kurung yang besar, terus akan buat kurung yang lebih kecil. Nah, yang kurung lebih kecil saya kasih warna merah. Saya kasih warna merah karena saya akan berikan ini arahnya XA kali YB. Tulis ya yang sudah ketara, XA kali YB. Nah, ini tambah. Nah, yang silang arahnya serong ke kanan bawah, itu tambah. Yang saya coret itu tadi XBE kali YC. Berarti ini serong lagi XC kali YD ya. Tambah XC kali YD. Tambah lagi yang terakhir adalah XD kali YA, dan sudah habis untuk bagian kurung yang pertama. XD kali YA. Nah, ini ditutup. Kita sambung untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kurung yang saya kasih warna orange ya. Orange. Yang arahnya kemana? Arahnya ke atas ini. XB kali YA ya. Ini bukan tambah tengahnya, sorry, ini kurang gitu. Tengah ini kurang. Tengahnya kurang. XB kali YA tambah batu yang ini lagi XC kali YB. XC kali YB tambah XD kali YC. XD kali YC tambah XA kali YD. Nah, kira-kira begitu untuk mengerjakan luas ya. Jadi setelah kita kerjakan, kita kali, lalu secara aritmatika kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian keliling apa? Keliling itu adalah jarak-jarak tepian yang dijumlahkan untuk setiap bangun datar. Jadi adalah total jarak yang dijumlahkan pada setiap bangun datar. Nah, diberikan 4 titik dengan koordinat masing-masing A, B, C, D. Nah, untuk mencari keliling A, B, C, D berarti nanti bangunannya akan menjadi persegi. Keliling A, B, C, D adalah nanti kita harus cari jarak AB. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya untuk cari jarak ya. Untuk cari jarak BC, untuk cari jarak CD, dan jarak DA. Nanti semua itu harus ditambahkan ya Dede ya. Untuk mencari salah satu jarak, contohnya gunakan rumus Pitagoras, yaitu jarak. Misalnya ini jarak AB. Maka X1-nya dan X2-nya ini punya si AB juga, punya si X1 berarti punya si A, dan X2 adalah punya si B gitu ya. Jadi adalah pengurangan antara dua absis dan dikuadratkan tambah pengurangan antara dua ordinat dikuadratkan. Yang penting sini 1 dikurang 2, sini 1 dikurang 2. Begitu ya kira-kira Dede ya. Nah, sekarang kita mau mengerjakan contoh soal. Contoh soalnya berikut. Tentukan luas bangun datar berikut. Nah, ada yang pertama ya, ada yang A. Yang A adalah segi 4 dan segi 4-nya itu PQRS dengan koordinat P 1,2, Q 3,5 dan R 4,6 serta S 0,7. Nah, kita jawab dulu yang A ya. Kita jawab dulu yang A. Bagaimana menjawabnya? Nah, kita gunakan determinan ya, gunakan determinan. Gunakan setengah kali determinan. Yuk, mari kita masukkan rumusnya. Berarti luas si P, si Q, si R, si S alias persegi atau segi 4 berarti sama dengan setengah
dikali dengan, ayo masukkan angkanya. Si P di atas dulu 1,2, berarti 1 baru spasi 2. Berarti apa lagi? 3,5. Si R 4,6. 46. Si S 0,7. 0,7. Nah, ini dikali ya Dede ya. Berarti kalau misalnya kita gunakan seperti yang tadi, ya kita kerjakan lagi, berarti setengah. Nah, setengah dikali. Ingat ada kurung besar, ada kurung kecil ya Dede ya. Yang mana kurung-kurung kecilnya itu? Yang pertama yang ini, yang serong ke kanan bawah, 1 dengan 5. Oh ya, ingat kalau misalnya determinannya itu lupa satu lagi. Untuk menambahkan yang pertama yaitu 1, 2. 1, 2. Ingat selalu dia jadi di bawah, karena dia pembuka berarti dia penutup gitu ya. Maka kita ikuti yang 1,5 itu ya. 1,5. 1 kali 5 gitu kan, 1 kali, langsung kalikan aja. Ini sekarang 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? Tambah ya, tambah 3 kali 6 18 ya. 4 kali 7 adalah 28 ya. Tambah lagi 0 kali 2 0 ya, tambah 0 gitu. Gampang kan? Selanjutnya kita kurangi dengan yang sisi sebaliknya. 3 kali 2 adalah 6 gitu ya. Tambah 4 dikali 5, yang saya coba itu kan angka 4 dan 5 dikalikan 20 ya. Tambah 0 kali 6 0, tambah 1 kali 7 7. Nah, sekarang kita tinggal tutup kurung dan hitung aja untuk bagian aritmatika ini, untuk kurung kecil dan kurung besar. Oke, kita kerjain. Depan selalu ada setengah dikali 5 tambah 18 adalah 23. 23 tambah 28 adalah 51 ya. 51 dikurang sebelah sana 6 tambah 20 26. 26 tambah 7 adalah 33. Jadi 51 kurang 33. Hasilnya adalah setengah dari setengah dikali dengan 18 ya. Setengah kali 18 adalah 9 satuan luas. Satuan luas atau satuan luas persegi ya. Jadi jawabannya adalah 9. Yang kedua ya Dede ya. Nah, segitiga ABC dengan koordinat A 5,3 dan B 3,5, C 4,7. Tentukanlah luas bangun datar berikut. Berarti kita jawab. Nah, kita selalu gunakan yaitu setengah kali determinannya, setengah kali determinan. Nah, ini dia. Berarti luas ABC sama dengan 1/2 kali dengan determinan itu adalah pagar gitu ya. 53 35 47 seperti itu ya. Yuk kita kerjakan. Berarti luasnya sama dengan 1/2 kali dengan, ingat serong ke bawah jumlah semua ya, penutupnya selalu ada 47, berarti bawahnya 53 ya. Serong ke bawah semua, 5 kali 5 adalah 25, tambah serong kanan bawah semua, 3 kali 7 adalah 21 dan masih ada serong kanan bawah lagi, 4 kali 3 adalah 12. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan yang serong kiri bawah. Serong kiri bawah 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 5
20 tambah 5 kali 7 35. Kita tutup untuk kurungnya, sama dengan 1/2 kali, nah ikut ya, 25 tambah 21 adalah 46 ditambah 12, 46 ditambah 12 adalah 58 ya, dikurang 20 tambah 9 29 tambah 35 ya, 29 tambah 35 adalah 64 ya. Oke, 64. Berarti 5 ini harus ambil nilai mutlak ya Dek ya. Berarti setengah kali ini harus nilai mutlak sebenarnya, kurung ini harus nilai mutlak, artinya ambil positifnya, kalau negatif nggak apa-apa. Tapi dipositifkan ya. Dikali 58 dikurang 64 adalah 6 ya. 6 satuan. 6 kali 6 mutlak dari sebenarnya minus 6. Mutlak dari minus 6. Setengah dari 6 adalah 3. Ambil positif ya. Minus 6 diubah jadi positif jadi 3. Satuan luas. Bahas keliling bangun datar. Diberikan segi 4 PQRS dengan koordinat P 1,2, Q 3,5, R 4,6 dan S 0,7. Disuruh tentukanlah keliling bangun datar berikut. Oke. Nah, sekarang kita jawab untuk keliling bangun datar. Tetapi ingat, karena segi 4-nya adalah PQRS, maka harus kita cari ruas-ruas garis tertentu dulu ya Adik-adik ya. Ruas garis yang pertama adalah ya, kita cari per ruas garis. Berarti segi 4 PQRS akan dengan mudah diatasi untuk mencari kelilingnya. Berarti kita cari dulu panjang satu-satu, PQ dulu ya, panjang sisi PQ. Ingat Pitagoras ya, Pitagorasnya apa? Berarti panjang PQ sama dengan akar pangkat 2 dari X-nya P dikurang X-nya Q. Ini pangkat 2 ditambah X-nya, sekarang bagian Y ya, Y-nya P dikurang Y-nya Q. Ini pangkat 2. Nah, ini panjang akarnya. Kita masukkan angka, akar dari XP adalah 1 dikurang 2 kuadrat ditambah dengan 3. XP 1 dikurang 3 ya, 1 dikurang 3 pangkat 2 ditambah dengan Y-nya si P. Y-nya P adalah 2 dikurang Y-nya Q adalah 5. Ini kuadrat ya. Hasilnya sama dengan akar pangkat 2 dari 1 kurang 3, 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 2 kurang 5, min 3 kuadrat, min 3 kuadrat. Nah, 2 kuadrat adalah 4, berarti akar dari 4 tambah min 3 kuadrat adalah 9, 4 tambah 9 berarti ini akar 13 ya. 13. Nah, itu segi 4 PQRS ya Adik-adik ya. Sekarang kita akan maksud saya itu panjangnya PQ. Sekarang kita cari panjang ruasnya QR ya. Panjang ruas QR. Ruas QR. Nah, QR berarti rumusnya sama. Berarti yang ada titik Q dan ada titik R. Berarti kita cari panjang ruas QR dengan akar pangkat 2 dari X-nya Q dikurang X-nya R. Ini pangkat 2 tambah dari Y-nya Q dikurang Y-nya si R. Ini pangkat 2. Kita masukkan angka. Akar Y-nya X-nya Q 3, X-nya R 4.
3 kurang 4 ini pangkat 2 ditambah dengan YQ dikurang YR. Y-nya Q adalah 5 dikurang 6 ini kuadrat ya, berarti 3 kurang 4 adalah min 1 dikuadratkan adalah 1, berarti hasilnya adalah 1 sebelah kiri. 5 kurang 6 adalah min 1 kuadratkan adalah 1 tambah 1 adalah 2, berarti akar dari 2. Nah gitu ya. Selanjutnya kita cari ruas apa sekarang? Panjang garis RS ya, RS. Berarti kita kerjakan untuk panjang garis RS sama dengan tidak beda jauh akar dari X nya si R dikurang X nya si S ini pangkat 2 ditambah Y nya si R tambah Y nya si dikurang Y nya si S, Y nya si R dikurang Y nya si S ya, ini pangkat 2. Nah sekarang tinggal masukkan angka. X nya si R adalah 4 dikurang dari 0 ini pangkat 2 tambah Y nya si R adalah 6 dikurang Y nya si S adalah 7, 6 dikurang 7 ini pangkat 2. 4 kurang 0 adalah 4 dikuadratkan adalah 16, jadi di kiri 16 tambah 6 kurang 7 adalah min 1 dikuadratkan adalah 1, 16 tambah 1 adalah akar 17 ya, akar pangkat 2 dari 17. Yang terakhir adalah panjang ruas SP ya, panjang ruas SP. Ingat, PQRS berarti PQ, QR, RS dan SP. Panjang SP berarti kita akan buktikan dengan pengerjaan SP sama dengan akar pangkat 2 dari XS dikurang XP ya, ini pangkat 2 ditambah YS dikurang YP ini pangkat 2. Nah selanjutnya sama dengan akar pangkat 2 dari XS nya berapa ya, XS nya 0 dikurang XP nya adalah 1, 0 kurang 1 ini pangkat 2 ditambah YS dikurang YP, YS nya adalah 7, Y nya si P adalah 2. Nah ini kuadrat. 0 kurang 1 adalah 0 kurang 1 adalah 1 min 1 dikuadratkan adalah 1, 7 kurang 2 5 dikuadratkan adalah 25 tambah 1 adalah akar pangkat 2 dari 26, kira-kira begitu. Jadi untuk keliling PQRS ya, sekarang kita bahas keliling. Maka keliling PQRS segi 4 PQRS berarti sama dengan K sama dengan 11 PQ tambah QR tambah RS tambah SP. Masukkan semuanya. PQ tadi akar 13 tambah akar 2 tambah akar 17 tambah satu lagi adalah akar 26. Ya, kita kerjakan untuk hitungannya. Kalau misalnya kita gunakan perhitungan sampai desimal, akar 13 itu adalah 3,6 ya Dek ya. 3,6. Akar dari 2 itu adalah 1,4 ya. 1,4. Kalau kita pakai desimal, boleh pakai kalkulator ya. Kalau akar dari 17 adalah 4,12 ya. 4,1 tambah akar dari 26 itu adalah 5,0 ya. 5,1 aja kita buatkan. Berarti kalau ini ditotalkan 3,6 tambah 1,4 tambah 4,1 dan ditambah 5,1 itu hasilnya adalah 14,2 satuan panjang. Nah demikianlah untuk pembelajaran kali ini Adik-adik, yaitu menentukan jarak kepada sumbu, menentukan luas bangun datar
sisi lurus dan menentukan keliling bangun datar sisi lurus. Semoga adik-adik memahami dan dapat mengerjakan berbagai jenis contoh soal untuk koordinat kartesius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.